Halo teman-teman, hari ini kita mau dengar tentang sejarah pendidikan dari Ustadz Abdul Somad. Nah, beliau sendiri yang akan langsung bercerita. Oke, ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Abdurrahman, datuk ibu saya, mendirikan sekolah tahun 1937. Namanya Sekolah An-Najah. 8 tahun sebelum Indonesia merdeka. Disitulah cucu-cucu beliau sekolah. Sekolahnya diawali Madrasah Ibtidaiyah. Termasuk saya bersekolah di situ selama 2 tahun. Setelah itu saya pindah ke Madrasah Ibtidaiyah Pesantren Darul Ulum Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Pesantren Darul Ulum didirikan oleh seorang bupati namanya Bapak Almarhum Abdul Manan Simatupang. Dia bupati yang taat. Dia mendirikan pondok pesantren sampai perguruan tinggi, sekolah tinggi agama Islam Darul Ulum. Saya bersekolah di Ibtidaiyah Darul Ulum sampai kelas 3. Setelah itu di kelas 4-nya saya pindah ke SD. Karena waktu itu Ibtidaiyah ijazahnya tidak diakui untuk masuk SMP. Maka dikhawatirkan saya tidak sekolah umum. Dan di Ibtidaiyah itu tidak ada tulis Latin. Jadi saya sudah kelas 3 tidak pandai tulis ABCD. Saya pindah ke SD Islam, SD Al-Wasliyah di Kisaran. Masuknya langsung kelas 4, kelas 5, kelas 6. Tamat tahun 1990. Tamat 1990, saya pindah ke Medan, Sumatera Utara, mau masuk ke Qismul Ali. Qismul Ali itu sekolah khusus kitab kuning, sekolah tua di Jalan Ismailiyah, milik Al-Jam'iyatul Wasliyah, Ormas Ahlus Sunnah wal Jamaah tertua yang ada di Sumatera Utara. Tapi saya tidak diterima di situ karena tidak punya ijazah Ibtidaiyah. Syarat untuk belajar di Qismul Ali mesti punya ijazah Ibtidaiyah, sedangkan ijazah saya SD. Akhirnya saya masuk ke Muallimin, masih di bawah naungan Al-Jam'iyatul Wasliyah. Tamat tahun 1993. Muallimin memakai kitab kuning, tapi kurang komunikasi. Baca kitab tapi tidak berbahasa Arab sehari-hari, tidak ngomong Arab. Tafsirnya tafsir Jalalain, kemudian akidahnya Al-Husunul Hamidiyah. Nanti di aliyahnya baru baca Ad-Dasuki ala Ummil Barahin. Nahunya Syarah Ibnu Aqil, Alfiyah Syarah Ibnu Aqil di aliyah. Di sanawiyahnya Matan Al-Ajurumiyah, tapi di zaman kami disimpulkan oleh guru dari Al-Azhar pakai kitab Mulakhas Al-Lughah Al-Arabiyah karangan Al-Allamah Fuad Ni'mah. Buku sirah sejarahnya aliyahnya Itmamul Wafa fi Sirati Sayyidil Khulafa. Kalau di sanawiyahnya Nurul Yaqin fi Surati Sayyidil Mursalin. Kemudian hadisnya Bulughul Maram. Nanti di aliyahnya Jawahirul Bukhari. Ulumul hadisnya, ulumul hadis yang ditulis oleh ulama besar Al-Wasliyah namanya Syekh Muhammad Arsyad Thalib Lubis. Syekh Muhammad Arsyad Thalib Lubis ini ahli pakar fikih, juga pakar kristologi. Dia punya buku debat Islam Kristen. Banyak orang masuk Islam di tangan beliau. Syekh Muhammad Arsyad Thalib Lubis adalah murid kesayangan dari Mufti Imam Besar Masjid Kerajaan Melayu Delhi,
yang menjadi ikon kota Medan, namanya Syekh Hasan Maksum. Syekh Hasan Maksum adalah murid langsung dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, Imam Masjidil Haram, meninggal tahun 1916. Jadi sanad keilmuan Al-Wasliyah itu dari Syekh Ahmad Khatib turun ke Syekh Hasan Maksum, turun ke Syekh Muhammad Arsyad Talib Lubis, dan kepada masyaikh Profesor Dr. Syekh Nu'man Sulaiman, kemudian Ustadz Jalaluddin Abdul Muttalib yang melanjutkan pendidikannya ke Madinah dan ke Libya. Dan ternyata rupanya Ustadz Syekh Jalaluddin Abdul Muttalib itu seangkatan dengan Kiai Hasan Abdullah Sahal ketika di Madinah. Jadi sempit dunia ini, bersambung-sambung antar mereka. Lalu karena saya ingin ngomong bahasa Arab, saya pun masuk ke pesantren Darul Arafah. Di Darul Arafah bahasa sehari-harinya bahasa Arab, ketat disiplin. Kalau tidak pakai bahasa Arab dicatat sama mata-mata jasus, ada intelnya. Habis sholat maghrib kita dipukul pakai batang sapu. Ketat dulu bahasa, disiplin. Lalu kemudian saya kembali lagi ke muallimin kelas 2 aliyah, kelas 5. Setelah itu kelas 3-nya akhir tamat saya dari pesantren dari Air Molek Indragiri Hulu. Nama sekolahnya Nurul Falah. 10 bulan saya di situ. Tamat tahun 1996. Setelah itu melanjutkan ke IAIN Susko, Institut Agama Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, jurusan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah, angkatan 1956. Setahun saya di situ. Lalu kemudian ikut tes ke Mesir setahun kosong. Lalu kemudian 1998 5 September saya sampai ke Mesir. Juli 2002, 3 tahun 10 bulan. Dari September 98 ke Juli 2000, tahun 2002, 3 tahun 10 bulan saya selesai S1. Habis itu bulan November saya pulang, melanjutkan ke Universitas Kebangsaan Malaysia, UKM Malaysia, 1 semester di FPI, Fakulti Pengajian Islam, jurusan Tafsir Al-Quran. Setelah itu saya mendapat beasiswa ke Maroko 2 hari sebelum tsunami, tanggal 24 Desember 2004 saya sampai di Maroko. Mendapat beasiswa dari AMCI, Agence Marocaine Coopération Internationale. Lalu kemudian melanjutkan dalam ilmu hadis di Darul Hadis Al-Hasaniyah, lembaga pendidikan hadis yang khusus didirikan oleh Sultan Raja Maroko Al-Malik Hasan Al-Thani. Sekarang dipimpin oleh anaknya Muhammad As-Sadis, anak dari Raja Hasan Al-Thani, mendirikan sekolah khusus hadis namanya Darul Hadis. Setahun menerima 20 orang, 5 orang asing, 15 orang Maroko. Di bawah kesultan, di bawah kerajaan, di bawah istana Al-Qasrul Malaki, istana kerajaan Hasan As-Sani. Sekarang anaknya Muhammad As-Sadis. Saya selesai bulan November 2006. Saya selesaikan 1 tahun 11 bulan. Masuk Desember, keluar November 2006. Setelah itu saya pun berangkat menunaikan ibadah haji. Setelah sidang langsung berangkat ke Makkah, bertugas sebagai petugas haji, dipekerjakan Kementerian Agama untuk membimbing jamaah haji. Kontrak selama 70 hari. Bulan Maret saya pergi ke Brunei Darussalam mau mencari kerja. Tak dapat, balik pulang menerjemah buku. Itulah banyak buku-buku terjemah. Ikut tes UIN Ciputat, lulus sampai wawancara. Sampai di wawancara yang lulus anak UIN. Tentu yang lulus diluluskannya murid ya, tak mungkin awak diluluskannya. Walaupun tesis saya 300 halaman pakai bahasa Arab. Habis itu kata almarhumah emak, pulang.
Agustus saya pulang ke Riau. September keluar pengumuman penerimaan dosen UIN Suska Riau. Ikut tes, keluar pengumuman Desember, lulus. Agustus 2008 saya mulai mengajar di Fakultas Usuluddin kelas internasional, mata kuliah hadis, karena saya S2 hadis, mengajar pakai bahasa Arab. NIP saya 2009, keluar SK CPNS. Awal 2010 PNS penuh sampai 2019. Lalu kemudian mengundurkan diri 2019. 2017 ada program 5.000 doktor Kementerian Agama. Saya mendaftar, tidak lulus, 3 kali ajukan tak lulus, tidak dapat beasiswa, tak tahu entah apa sebab. Lalu kemudian saya berangkat sendiri, terdaftar bulan November 2017, bulan Juli 2019 selesai disertasi saya tulis. Saya ajukan, tidak bisa sidang karena ternyata saya terdaftar di November 2017. Saya datang Juli 2019, kurang 4 bulan. Mestinya kalau mau sidang Agustus, September, Oktober, November baru bisa sidang. Jadi saya selesaikan disertasi saya setahun, 2 tahun, kurang 4 bulan. Kurang umur. Tunggu. Akhirnya Desember saya datang lagi. Sidang pada tanggal 24 Desember 2019. Setelah itu dengan nilai cum laude, judulnya Syekh Muhammad Hashim Asy'ari wa juhuduhu fi nasyri sunnah di Indonesia. Syekh Muhammad Hashim Asy'ari dan kontribusinya dalam penyebaran sunnah di Indonesia. 600 halaman. Sidang oleh guru-guru besar hadis, dibimbing oleh Profesor Dr. Syekh Umar Ma'ruf Ali, ahli hadis. Satu lagi si penyidangnya adalah Syekh Haidar, ahli manuskrip, ketua jurusan hadis di Universitas Islam Internasional Afrika. Yang satu lagi alumni dari Deoban, Darul Ulum India, namanya Syekh Mirf, Karim Mirf. Lalu setelah itu saya pun pulang. Bulan Februari 2020 saya ke Brunei Darussalam, datang menemui rektor, diberikan surat pengangkatan sebagai visiting professor di University Islam Sultan Syarif Hajj. Februari 2020. Maret 2020 Covid. Habis, itulah pendidikan dari ibtidaiyah sampai S3 sampai profesor. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.